Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen analisis kelayakan bisnis, yaitu Ibu Indria Sukma Sektianingsih, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ricky Prima. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya dengan judul Sate Sang Juara, juaranya Sate Indonesia. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu apa sih sate itu. Sate, siapa yang tidak mengenal dengan nama olahan makanan ini? Sate adalah menu kuliner Indonesia yang telah dikenal banyak orang. Menjadi salah satu makanan favorit yang khas dengan kandungan protein yang tinggi dan sangat sesuai jika dimakan bersama nasi hangat. Sate merupakan makanan yang terbuat dari daging yang ditusuk dengan bumbu lalu dibakar di atas bara api dari arang. Di Indonesia, menu sate memiliki banyak ragam seperti sate ayam dan sate daging sapi. Kedua sate ini disajikan dengan dua bumbu yang dipadukan menjadi satu, yaitu bumbu kecap dan bumbu kacang, yang akan membuat sate menjadi lebih nikmat dan lezat. Sate ini memiliki cita rasa yang sangat lezat, yang banyak disukai oleh masyarakat, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Berikut adalah Sate Sang Juara. Sate Sang Juara berlokasi di Alfamart Benda, Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Visi kami yaitu menjadi usaha sate ayam dengan cita rasa yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Misi usaha kami yang pertama, mengenalkan sate ayam sebagai makanan khas Nusantara. Yang kedua, mengutamakan kualitas masakan dan kualitas pelayanan demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjalin relasi antara pelanggan. Yang keempat, terus melakukan inovasi terbaik tanpa batas yang berorientasi pada pengembangan teknologi berkelanjutan. Yang terakhir, yang pastinya mendapatkan keuntungan ataupun laba. Nah, ini menu Sate Sang Juara. Yang pertama, menu kami yaitu sate ayam full daging dengan harga Rp25.000. Yang kedua, sate kulit dengan harga Rp20.000. Yang ketiga, sate usus dengan harga Rp15.000. Yang keempat, sop rempah dengan harga Rp15.000. Dan sebagai pelengkap, yaitu lontong dengan harga Rp2.500. Aspek manajemen. Dalam menjalankan kegiatan usaha Sate Sang Juara, kami memperkerjakan kurang lebih 3 tenaga kerja. Dengan komponen usaha yang akan diterapkan adalah yang pertama, 1 orang pimpinan merangkap keuangan, bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha demi terciptanya tujuan usaha yang mana memiliki wewenang tertinggi dan kewajiban menjadi pengambil keputusan serta memiliki kewenangan untuk merekrut maupun memberhentikan karyawan. Yang kedua, 1 orang bagian produksi bertanggung jawab atas segala kegiatan produksi sate ayam mulai dari ketersediaan dan pengolahan bahan baku, sampai dengan mengatur persediaan secara efektif, serta membuat produk dengan rasa yang lezat, gurih, dan higienis. Yang ketiga, 1 orang bagian penjualan bertanggung jawab untuk melayani setiap konsumen yang datang dengan ramah mengambil dan mengantarkan pesanan. Aspek proses, kami menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, 4 buah bahan ayam filet, diambil dagingnya dan disisihkan kulitnya. Yang kedua, 5 sendok makan kecap manis. Yang ketiga, 1 sendok makan minyak goreng. Untuk bahan sambal kacang, yang pertama, 200 gram kacang tanah kulit disangrai, kemudian dihaluskan. Yang kedua, 3 buah cabai merah keriting digoreng. Yang ketiga, 4 butir kemiri digoreng. Yang keempat, 2 buah cabai merah besar digoreng. Yang kelima, 3 sendok makan gula merah sisir. Yang keenam, 1 sendok teh garam. Yang ketujuh, 500 ml air panas. Untuk bahan pelengkap, yang pertama 4 buah lontong. Yang kedua, 2 sendok makan kecap manis. Yang ketiga, 3 buah jeruk limau. Yang keempat, 2 sendok makan bawang merah goreng untuk taburan. Cara membuat sate ayam, yang pertama,
Bikin sambal kacang dahulu, haluskan kacang tanah, cabai merah keriting, kemiri, cabai merah besar, gula merah, dan garam. Tuangkan air, masak sampai matang dan kental. Kemudian ambil 150 gram sambal kacang kecap manis, minyak goreng, aduk sampai rata, celup ayam di dalamnya, lumuri sampai rata. Yang ketiga, tusukkan ayam pada tusuk sate, bakar sampai setengah matang. Lumuri lagi dengan campuran kacang, bakar lagi sampai matang. Yang keempat, lanjutkan membuat sambal, blender cabai, tambahkan garam, aduk hingga rata. Yang terakhir, sajikan sate bersama sambal kacang, pelengkap, dan sambalnya. Kemudian yaitu aspek pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Makanan ini merupakan makanan yang halal dan sehat. Dengan kombinasi puluhan rempah-rempah menjadi satu, yaitu bumbu, membuat makanan ini memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua, strategi tempat. Usaha yang kami jalankan di daerah Jati Asih, Bekasi, yaitu dekat kantor, perumahan, dan tempat kos yang padat dengan para pembeli. Yang ketiga, strategi harga. Harga merupakan nilai jual yang digunakan untuk suatu barang dengan harga yang sesuai dengan modal bahan baku yang tergolong mahal. Makanan ini bisa dikatakan wajar untuk kisaran harga Rp15.000 per porsi, karena produk kami memiliki prinsip harga menentukan kualitas dan cita rasa. Kemudian strategi promosi. Cara mengkomunikasikan makanan yang akan ditawarkan supaya konsumen mengenal dan mau membeli. Promosi yang saya gunakan yaitu yang pertama, penyebaran brosur. Yang kedua, dari media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Ketiga, didukung oleh GoFood maupun GrabFood. Pihak GoFood maupun GrabFood memiliki kontrak promosi di menu rekomendasi makanan dengan potongan hingga 20%. Selanjutnya, aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial yang pertama, memberikan contoh kepada masyarakat untuk mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif. Yang kedua, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana untuk memulai usaha yang benar dan memiliki prospek yang bagus. Yang ketiga, memberikan contoh pada masyarakat, terutama bagi mereka yang belum bekerja untuk bergerak produktif. Aspek ekonomi. Yang pertama, menciptakan peluang usaha baru. Yang kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk bekerja dan memulai usaha sendiri. Yang ketiga, menekan tingkat pengangguran. Dan selanjutnya aspek keuangan. Biaya yang kami keluarkan sebagai berikut dengan bahan-bahan seperti daging ayam dengan harga Rp400.000. Kita lakukan dalam 1 bulan 30 hari sebesar 12 juta rupiah. Kacang dengan harga Rp60.000 dengan jumlah Rp1.800.000, cabai Rp50.000 dengan jumlah Rp1.500.000, dan seterusnya hingga total kami mencapai Rp28.326.000. Adapun pendapatan yang kami terima dengan penjualan rata-rata 60 porsi per hari, total Rp1.500.000, jika dikalikan 30 hari sebesar Rp45 juta. Dengan laba yang kami dapatkan yaitu pendapatan dikurang biaya, pendapatan Rp45 juta dikurang biaya Rp28.326.000. Sehingga laba yang kami terima sebesar Rp16.674.000. Kesimpulan yaitu membuka usaha dalam bidang makanan sangatlah menguntungkan dan mempunyai prospek yang cerah ke depannya. Usaha sate ayam Sang Juara ini merupakan suatu usaha yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru, sehingga mengurangi pengangguran. Dalam melakukan usaha dituntut untuk serius dan fokus. Usaha dalam penjualan atau perdagangan sebenarnya memiliki peluang keuntungan yang lumayan. Namun yang sangat perlu diperhatikan ialah pemilihan lokasi. Lokasi yang dimaksud bukan sekedar lingkungan yang ramai, namun perlu diperhatikan daya beli masyarakat sekitar. Daya beli yang kuat akan menjadikan usaha semakin cepat berkembang. Dalam bisnis kami juga mendapat banyak teman atau kenalan. Lebih tepatnya mempererat hubungan antara dengan orang-orang baru. Saya menyadari bahwa saya masih dalam proses pembelajaran. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Ibu dosen
Ibu Indria Sukma Setianingsih yang